Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi berbagi kebenaran firman Tuhan lewat perenungan Gemim dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8 dengan tema perenungan Tuhan satu-satunya Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan suara-suara yang menggoda. Dunia menawarkan berbagai kenikmatan dan ambisi, karir yang sukses, kekayaan yang berlimpah, kekuasaan, pengakuan, hingga kenyamanan hidup. Kita berlomba-lomba mengejarnya, berjuang sekuat tenaga untuk mencapainya. Namun, di tengah hiruk pikuk pencarian itu, ada satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan. Apakah Tuhan masih menjadi yang utama dalam hidup kita? Apakah posisi Tuhan masih di tempat tertinggi dalam hati dan kehidupan kita? Ataukah tanpa kita sadari, Tuhan telah tergeser oleh hal-hal lain yang kini menjadi berhala-berhala modern dalam hidup kita? Inilah saatnya kita berefleksi, karena bukan tidak mungkin apa yang kita anggap biasa, yang kita anggap hal yang wajar telah berubah menjadi berhala modern. Berhala di zaman sekarang ini bukan lagi patung yang dipuja, tetapi bisa berubah apapun yang mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Bisa jadi pekerjaan, ambisi pribadi, kekayaan, kekuasaan, jabatan, atau teknologi seperti media sosial. Bahkan hal-hal yang tampaknya baik pun bisa menjadi berhala jika kita mulai mengutamakan semua itu lebih daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan kita dengan tegas bahwa hanya ada satu Allah yang sejati, bukan buatan pikiran atau karya tangan manusia. Dialah Allah Israel, satu-satunya yang layak disembah dan tidak dapat disamakan dengan kuasa apapun. Pasal 44 dari kitab Yesaya dimulai dengan nada yang sangat lembut dan menghibur, bagaimana Tuhan memanggil umatnya. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, hai Israel yang telah kupilih. Ayat 1. Ini adalah sapaan kasih, sebuah pernyataan pemilihan ilahi yang bukan berdasarkan kebaikan umat, melainkan karena kasih karunia Tuhan semata. Tuhan memanggil umat Israel bukan sebagai orang asing, tapi sebagai miliknya yang berharga, umat kesayangannya. Tuhan mengingatkan mereka, Akulah yang membentuk engkau sejak dalam kandungan dan yang menolong engkau sejak engkau dilahirkan. Ayat 2. Bahkan sebelum kita tahu apapun tentang dunia ini, Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada umat Israel yang hidup dalam tekanan, dalam pembuangan di Babel, akibat dosa pemberontakan mereka kepada Tuhan. Mereka telah berpaling, membelakangi Tuhan. Mereka tergoda dengan bangsa-bangsa asing di sekitar mereka, sehingga mereka pun jatuh dalam penyembahan berhala. Dan konsekuensinya mereka harus menerima penghukuman sebagai bentuk teguran Tuhan untuk mendidik mereka supaya mereka menyadari bahwa perbuatan mereka telah mendukakan, telah mengecewakan hati Tuhan. Tetapi sesungguhnya hukuman yang diberikan Tuhan bukan untuk mencelakai, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membinasakan, melainkan hukuman yang diberikan Tuhan adalah bentuk kasih Tuhan supaya bangsa Israel bertobat, supaya mereka ingat kembali kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang telah menolong mereka. Saat
saat dalam pembuangan, dalam tekanan dan penderitaan, mungkin mereka bertanya-tanya, di mana Allah kita? Adakah Dia masih sanggup menolong? Adakah Dia masih peduli? Maka Tuhan meneguhkan mereka. Jangan takut hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebutan hambaku Yakub menyiratkan hubungan yang intim dan mendalam antara Tuhan dan umatnya. Dan sebutan Yeshurun adalah nama kesayangan untuk Israel. Nama yang menggambarkan kasih dan kelembutan. Dan sebutan ini adalah gambaran pemulihan. Umat yang dahulu berdosa dipanggil kembali untuk hidup dalam kasih dan identitas yang sejati sebagai umat pilihan Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan tidak hanya menyatakan kasih-Nya yang besar, tetapi juga janji pemulihan dan pembaharuan. Ia berfirman, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Air adalah lambang kehidupan. Dalam konteks Timur Tengah yang kering dan tandus, janji air adalah janji hidup. Dan Tuhan menjanjikan lebih dari itu. Dia menjanjikan roh-Nya sendiri. Ini menunjuk pada janji Pentakosta, yaitu pemenuhan Roh Kudus atas umat-Nya. Dan ini bukan hanya pembaharuan fisik, tetapi pembaharuan rohani, pembaharuan hati, dan juga berkat kehidupan bagi keturunan Israel, anak cucu turun-temurun. Ini bukan hanya janji masa depan, tetapi harapan yang hidup, kehidupan baru, cara hidup yang baru akan mendatangkan berkat sampai kepada anak cucu keturunan mereka. Ayat 4 melukiskan bahwa keturunan mereka akan tumbuh subur seperti rumput di tengah air. Ini sebuah gambaran tentang kemakmuran dan pemeliharaan Tuhan yang terus berlanjut. Bahkan dalam masa pembuangan, ketika segala sesuatu tampak suram dan mati, Tuhan menunjukkan bahwa Dia tetap berkuasa untuk memberikan jaminan kehidupan. Seperti pohon gandarusa yang mudah bertunas dan berkembang, demikian pula umat Tuhan yang dipulihkan akan bertumbuh kembali karena telah diberkati dan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Sebagai tanggapan terhadap anugerah ini, umat Tuhan dengan bangga mengaku, "Aku kepunyaan Tuhan." Bahwa Tuhan menjadi identitas dan kebanggaan hidup mereka. Lalu Tuhan menyatakan siapa Dia? Tuhan sebagai Raja, Penebus, dan Tuhan semesta alam. Sebagai Raja, Dia berdaulat dan memiliki kuasa mutlak. Sebagai Penebus, Dia adalah Juru Selamat dan Penolong. Dan sebagai Tuhan semesta alam, Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dialah yang terdahulu dan terkemudian dari kekekalan sampai kekekalan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang mendahuluinya dan tidak ada yang dapat menggantikannya. Semua Allah buatan manusia hanyalah bayangan kosong. Patung tidak bisa menolong. Uang pun tidak bisa menyelamatkan jiwa. Kedudukan tidak bisa memberi hidup kekal. Hanya Tuhan satu-satunya Allah yang sejati. Itulah sebabnya dalam ayat 8, umat Tuhan kembali diteguhkan. Jangan gentar dan jangan takut. Tuhan yang sejak dahulu menyampaikan janji-janjinya. Dia adalah gunung batu, tempat perlindungan yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Di tengah dunia
yang menawarkan banyak ilah-ilah lain dan sumber kekuatan semu, Tuhan mengajak umatnya untuk tetap percaya penuh kepadanya. Bukan Babel yang akan menyelamatkan, bukan kekuatan dunia, tetapi Tuhan sendiri. Sehingga dikatakan, kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak, tidak ada yang ku ketahui. Saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita untuk hidup setia, percaya, dan jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang kita sembah dan muliakan. Jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di setiap aspek kehidupan kita. Jangan menduakan Tuhan dengan berhala-berhala modern. Karena tanpa kita sadari, ada hal-hal di sekitar kita telah kita jadikan sebagai berhala modern. Berhala zaman sekarang tidak selalu berupa patung atau benda fisik. Tapi dalam konteks modern, berhala bisa berupa segala sesuatu yang mendominasi hati dan pikiran kita lebih daripada Tuhan. Misalnya, pekerjaan, ketika kita terlalu sibuk dalam pekerjaan, membangun karir daripada membangun relasi dengan Tuhan, sehingga tidak ada waktu lagi kita beribadah kepada Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk berdoa, bersaat teduh, mendengar firman Tuhan. Maka segala aktivitas, rutinitas, pekerjaan kita telah kita jadikan sebagai berhala modern. Karena membuat kita melupakan Tuhan dan tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Ambisi dan impian pribadi yang mengalahkan kehendak Tuhan dalam hidup. Ketika kita menjadikan segala pencapaian, kesuksesan, keberhasilan dengan segala upaya mengejar harta kekayaan, jabatan, kedudukan, popularitas, dan semua hal yang kita cari demi kesenangan dan demi kepuasan diri, sehingga tanpa kita sadari, kita jadikan semuanya itu sebagai prioritas utama. Bahkan demi mencapai semua keinginan itu, kita bahkan menghalalkan segala cara. Itulah berhala modern. Kekayaan dan kenyamanan yang menjadikan kita bergantung pada materi, bukan lagi bergantung kepada Tuhan. Bahkan pun teknologi dan media sosial yang begitu menyita perhatian kita jauh lebih banyak daripada waktu-waktu untuk berdoa dan membaca firman. Begitu juga ketika kita bergumul sakit yang tak kunjung sembuh dan bukannya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, memohon kesembuhan dari Tuhan, tetapi justru ketika Tuhan belum menjawab doa mereka, maka mulai mencari kekuatan-kekuatan manusia yang dianggap memiliki kuasa gaib yang dapat menyembuhkan. Sesungguhnya hal-hal yang demikian menunjukkan sikap menduakan Tuhan, meragukan kekuatan kuasa Tuhan karena terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, terlalu mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan di luar Tuhan. Dan semua itu adalah sia-sia. Ketika sesuatu menjadi pusat hidup kita menggantikan Tuhan, itulah berhala. Dan semua berhala buatan manusia, kekuatan di luar Tuhan tidak bisa menolong. Apakah itu uang, harta, jabatan, kekuasaan, dan semua pencapaian di dunia ini tidak bisa menyelamatkan jiwa, tidak bisa memberi hidup kekal. Hanya Tuhan satu-satunya Allah yang sejati yang mampu menolong kita dan memberkati kita. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyelamatkan kita. Karena itu, jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Akuilah Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang dapat melakukan pekerjaan yang besar, ajaib, dan dahsyat
dalam kehidupan kita, kini dan sampai selamanya. Ingat saudara, Tuhan Allah kita tidak pernah berubah. Dia tetap sama dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia begitu mengasihi kita. Dia terus memelihara kita. Dia selalu menolong kita di setiap keadaan dan di setiap musim kehidupan. Dia Tuhan tetap setia menepati janji-janjinya bagi kita. Meskipun terkadang kita mengecewakan hati Tuhan seperti umat Israel, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita sering melupakan Tuhan, namun Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita banyak kali meninggalkan Tuhan hanya karena keinginan dan demi kesenangan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan Allah kita sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia menantikan kita kembali kepadanya dan Dia memulihkan hidup kita. Karena itu saudara, mari kita hidup setia mencari Tuhan dan jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Jangan lagi mengecewakan hati Tuhan. Jangan lagi kita melupakan, apalagi meninggalkan Tuhan. Ingat, kasih Tuhan tidak terbatas. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia menjadikan kita, membentuk kita sejak dari dalam kandungan. Dia memelihara kehidupan kita. Dia selalu menolong kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Bahkan Dia memberi kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Janji berkat-Nya pun sampai kepada anak cucu turun-temurun. Firman Tuhan berkata, jangan takut dan gentar, karena Tuhan gunung batu yang kokoh. Dialah tempat perlindungan dan keselamatan. Dia memberi harapan baru dari keadaan yang tampaknya mustahil menjadi mujizat yang nyata asal kita percaya. Tuhan adalah satu-satunya Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dialah Tuhan menara yang kuat, kota benteng yang teguh, gunung batu yang kokoh. Dialah Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.